Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul pilihan Allah. Sahabat Cahaya, di antara banyak kisah penuh pelajaran dari para nabi, ada satu peristiwa yang jarang diketahui secara mendalam, yakni kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi yang dikenal dengan keberanian, mukjizat yang luar biasa, dan kedekatannya dengan Allah, ternyata memiliki akhir kehidupan yang sangat unik dan syarat makna. Tahukah kamu? Nabi Musa tidak langsung menyerahkan nyawanya ketika malaikat maut datang untuk mencabutnya. Bahkan, dalam riwayat, disebutkan bahwa beliau sempat memukul malaikat Israel karena tidak menyadari siapa yang datang padanya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bagaimana akhir hidup sang Nabi Ulul Azmi ini? Dan apa pesan penting yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya, hanya di channel Cahaya Kisah Islami. Wafatnya Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kenabian yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Kisah ini tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga memperlihatkan kedekatan seorang hamba pilihan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Nabi Musa seorang nabi yang tangguh dan penuh keberanian, wafat pada usia 120 tahun setelah menjalankan misi kenabiannya dengan penuh dedikasi dan pengorbanan. Nabi Musa merupakan keturunan dari keluarga nabi. Dari jalur ayahnya, ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim AS. Keturunan yang mulia ini semakin menguatkan posisi Nabi Musa sebagai seorang utusan Allah yang dipilih untuk memimpin Bani Israel menuju jalan yang benar. Dalam kehidupan rumah tangganya, beliau menikahi Syafura, seorang wanita yang juga memiliki latar belakang spiritual yang luar biasa. Syafura adalah putri dari Nabi Syuaib seorang nabi yang juga dikenal karena dakwah dan kearifannya dalam menyelesaikan permasalahan umatnya. Kehidupan Nabi Musa berlangsung pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir, seorang raja yang terkenal karena kekejaman, kesombongan, dan penyimpangannya dari ajaran Tauhid. Fir'aun bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel dengan berbagai siksaan dan perbudakan. Dalam konteks inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak manusia kembali kepada Tauhid dan meninggalkan segala bentuk penyembahan terhadap makhluk selain Allah. Misi yang diemban oleh Nabi Musa tidaklah mudah. Ia harus menghadapi Fir'aun yang penuh kekuasaan, didukung oleh para ahli sihir dan pasukan yang loyal. Namun, atas kehendak dan pertolongan Allah, Nabi Musa diberi mukjizat yang sangat luar biasa sebagai bukti kenabiannya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan membelah Laut Merah. Mukjizat inilah yang akhirnya menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya berhasil menyeberangi laut yang terbelah, Fir'aun dan pasukannya justru ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukuman atas kesombongan dan kekafirannya. Sepanjang hidupnya, Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang tegas dan pemberani. Ia berani menentang ketidakadilan dan dengan lantang menyerukan kebenaran. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sangat dekat dengan Allah. Dalam banyak riwayat, dikisahkan bahwa Nabi Musa memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai Kalimullah, atau orang yang diajak bicara oleh Allah. Hal ini menunjukkan betapa mulianya posisi Nabi Musa di hadapan Sang Pencipta. Perjalanan hidup para nabi selalu memberikan pelajaran dan hikmah mendalam bagi umat manusia. Salah satu kisah yang penuh makna adalah tentang wafatnya Nabi Musa alaihi salam, seorang rasul ulul azmi yang dikenal karena keberaniannya melawan kezaliman dan keteguhannya dalam menyampaikan risalah Tauhid. Kisah tentang wafatnya Nabi Musa ini diriwayatkan dalam berbagai literatur Islam, salah satunya adalah dalam buku Kisah-Kisah dalam Hadis Nabi karya Muhammad Nasrullah. Ketika masa kehidupan Nabi Musa telah mencapai ujungnya dan waktunya untuk berpulang kepada Sang Pencipta telah tiba,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk melaksanakan tugasnya mencabut nyawa sang nabi. Namun, kisah pencabutan nyawa Nabi Musa ini berbeda dari proses biasa yang dialami manusia. Dalam rangka menghormati kedudukan Musa as sebagai nabi besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat Israel datang dalam rupa seorang manusia. Malaikat maut pun menjalankan perintah tersebut dan mendatangi Nabi Musa as dalam wujud manusia biasa. Namun, kedatangan malaikat Israel yang tiba-tiba itu membuat Nabi Musa terkejut. Tidak mengenali siapa sebenarnya orang yang mendatanginya, Nabi Musa as mengira bahwa orang tersebut adalah musuh atau orang asing yang hendak menyerangnya. Sebagai bentuk pertahanan diri, beliau pun memukul sosok tersebut dengan keras hingga menyebabkan kerusakan pada matanya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Musa as mencungkil mata malaikat maut ketika ia datang untuk mencabut nyawanya. Setelah kejadian tersebut, malaikat Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan apa yang telah terjadi. Ia berkata kepada Allah bahwa Musa as tampaknya tidak ingin dicabut nyawanya. Menanggapi hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk kembali menemui Nabi Musa as dan kali ini menjelaskan dengan lebih jelas tentang maksud kedatangannya serta memberikan pilihan kepada Nabi Musa mengenai waktu kematiannya. Pada pertemuan kedua itu, malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Musa as dengan wujud manusia. Namun kali ini, Nabi Musa telah memahami bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat maut yang diutus Allah. Kesadaran ini mengubah suasana pertemuan mereka. Malaikat Israel menyampaikan bahwa Musa diberi pilihan, apakah ingin melanjutkan hidup untuk jangka waktu tertentu atau menyerahkan nyawanya pada saat itu juga. Dengan kebijaksanaannya sebagai seorang nabi, Musa as tidak serta-merta membuat keputusan. Ia kemudian bertanya kepada malaikat Israel, "Tanyakan kepada Tuhanku, jika aku memilih untuk melanjutkan hidup, lalu setelah waktu tersebut habis, apa yang akan terjadi?" Malaikat Israel menjawab dengan tegas, "Kemudian kamu tetap harus meninggal." Mendengar jawaban itu, Musa as dengan tenang dan penuh keridhaan berkata, "Kalau begitu, biarlah hari ini saja, karena waktu yang tersisa tidak akan lama juga." Keputusan Nabi Musa as tersebut mencerminkan kepasrahannya yang total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menawar-nawar kehidupan dunia, melainkan memilih untuk segera berpulang apabila itulah kehendak ilahi. Keikhlasan Musa dalam menghadapi kematian menjadi cerminan bahwa para nabi sejatinya telah mempersiapkan diri sejak lama untuk kembali kepada Allah dengan membawa amal dan pengabdian mereka. Menurut riwayat dalam kisah para nabi oleh Ibnu Katsir, usia Nabi Musa saat itu mencapai 120 tahun. Sepanjang hidupnya, beliau telah melewati berbagai ujian berat, memimpin kaumnya yang keras kepala, menegakkan ajaran tauhid di tengah-tengah masyarakat yang penuh penyimpangan, serta menyaksikan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu menjadikan hidup Nabi Musa penuh warna dan sangat bermakna dalam sejarah manusia. Sebelum wafat, Nabi Musa as memiliki sebuah permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar bisa dimakamkan dekat dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Dalam doanya, beliau berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci, walaupun hanya sejauh lemparan batu." Permohonan ini memperlihatkan betapa besar cintanya kepada tanah yang diberkahi, meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak diizinkan untuk memasukinya selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan hambanya yang setia ini. Nabi Musa akhirnya dimakamkan di suatu tempat yang tidak jauh dari Baitul Maqdis, meskipun lokasi pastinya masih menjadi misteri hingga hari ini. Dalam riwayat 25 Nabi dan Rasul oleh Gamal Komandoko juga diceritakan bahwa Nabi Musa wafat dengan damai setelah proses komunikasi yang istimewa antara dirinya, malaikat maut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kedekatan luar biasa antara Nabi Musa dengan Allah, tetapi juga menyampaikan kepada umat Islam betapa manusia, bahkan seorang nabi, tidak bisa lepas dari takdir kematian. Namun,
cara menghadapi kematian itulah yang menjadi pembeda. Melalui kisah ini, umat Islam diajarkan beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, tidak peduli setinggi apapun kedudukannya di dunia. Kedua, pentingnya bersiap diri menghadapi kematian dengan membawa keimanan dan amal saleh. Nabi Musa AS tidak takut menghadapi ajalnya karena ia tahu bahwa kehidupannya telah dijalani dengan penuh pengabdian kepada Allah. Ketiga, kisah ini juga memperlihatkan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang dapat dihadapi dengan tenang dan penuh kesadaran, selama kita yakin bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan akhirat adalah tempat yang kekal. Dan keempat, permintaan Nabi Musa untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis menjadi pengingat akan pentingnya tempat-tempat suci dalam sejarah kenabian serta cinta para nabi terhadap tanah yang diberkahi oleh Allah. Kisah wafatnya Nabi Musa AS juga menunjukkan bahwa para nabi memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga diperkenankan untuk berdialog dan bahkan menyampaikan permohonan khusus menjelang kematiannya. Dalam konteks ini, kisah Nabi Musa menjadi contoh tentang bagaimana seorang hamba dapat mencapai tingkat kedekatan spiritual yang tinggi dengan Tuhannya. Akhirnya, kisah wafatnya Nabi Musa AS bukan hanya cerita sejarah yang layak dikenang, tetapi juga sumber pelajaran moral, spiritual, dan akidah bagi umat Islam. Ia mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan keberanian, menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menyambut kematian dengan ketenangan hati. Semoga kita bisa mengambil teladan dari Nabi Musa AS dan senantiasa mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Dari kisah wafatnya Nabi Musa, alaihi salam, kita belajar bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan bagi seorang nabi besar sekalipun. Namun, cara seseorang menyambut ajal mencerminkan sejauh mana keimanan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa AS wafat bukan hanya sebagai pemimpin yang tangguh, tetapi juga sebagai hamba Allah yang taat dan penuh kepasrahan terhadap takdirnya. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati beliau dalam menghadapi ujian hidup, hingga tiba saatnya kita kembali kepadanya. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini di Cahaya Kisah Islami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.